Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 434 Brad menghela napas, lalu menatap Eric dengan sangat kecewa sebelum berkata, "Kupikir kau akan belajar dari pelajaranmu setelah apa yang terjadi terakhir kali, dan jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, kupikir kau tidak akan meremehkan Jasper. Itu sebabnya aku menunjukmu untuk menangani urusan Jasper. Sepertinya kau masih kurang dewasa. Jika kau menyerahkan dokumen kepadaku segera setelah kau mendapatkannya, maka aku akan segera mengunci rekening cabang keluarga Lau. Beberapa ratus juta sudah cukup untuk membawa rasa sakit pada Lau untuk jangka waktu tertentu." Semakin Eric memikirkannya, semakin marah dan menyesal dia. Dia berkata, "Aku akan menyelesaikannya sekarang. Sudah terlambat. Saat kau mengundang Jasper dan Henry untuk makan malam, semua dana perusahaan telah habis," kata Brad datar. Eric berkata, "Tidak mau menerima kesalahannya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita bahkan tidak mendapat hasil apapun dan masih disudutkan." Brad berkata dengan ringan, "Iya, kau tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak mendapat hasil sama sekali. Keluarga seperti kita dan Lau sangat memperhatikan reputasi. Itu bernilai lebih dari miliaran dolar. Jika berita bahwa kau mengambil semua saham Lau dari cabang ibu kota Swallow menyebar, maka reputasi Pak Tua Lau akan turun menjadi setidaknya setengah dari sebelumnya. Itu akan menjadi alat tawar-menawar kita." Mata Eric berbinar ketika dia mendengar apa yang dia katakan dan bertanya dengan penuh semangat, "Apa yang kita lakukan sekarang, Ayah?" "Kita harus memberi Jasper pelajaran kali ini. Jika aku tidak menginjaknya sampai mati kali ini, itu akan terasa seperti tulang tersangkut di tenggorokanku. Aku tidak akan bisa tidur di malam hari." Brad hendak berbicara ketika seseorang mengetuk pintu. Eric mengerutkan kening dan dengan enggan berkata, "Aku sedang mendiskusikan hal-hal mendesak dengan ayahku, jangan mencela." Di luar pintu, kepala pelayan berkata dengan hormat, "Tuan, seorang pemuda bernama Henry ada datang untuk mengirimimu undangan." Begitu kata-kata itu didengar oleh orang-orang di ruangan itu, ekspresi Brad dan Eric berubah pada saat yang sama. "Bawa dia ke ruang tamu, aku akan segera ke sana," kata Brad dengan suara berat. Ketika kepala pelayan pergi, Eric berkata dengan penuh semangat, "Ayah, bocah itu benar-benar pengganggu yang tak tertahankan, beraninya dia datang ke rumah kita." Brad berkata dengan sungguh-sungguh, "Lau mungkin sudah mulai mengambil tindakan, mari kita lihat apa yang mereka lakukan." Segera, Brad dan Eric berada di ruang tamu. Begitu Eric memasuki pintu, dia melihat Henry menatapnya, matanya menyipit, dan dia menyilangkan kakinya sambil menggoyangkan salah satunya. Dia seperti serigala yang mengagumi mangsanya. Gelombang kemarahan melonjak dari lubuk hati Eric tanpa alasan. "Kenapa kau menatapku seperti itu?" Eric bertanya dengan meraung. Henry menyeringai, dia dengan santai bersandar di sofa dan berkata, "Oh, jadi wajahmu tidak dimaksudkan untuk dilihat orang." Mata Eric menjadi dingin. Dia baru saja akan berbicara ketika dia melihat Brad meliriknya dengan tatapan acuh tak acuh. Eric menggertakkan gigi, menelan kata-katanya dengan kesal. "Mengapa kau datang ke sini hari ini, Henry?" tanya Brad datar. "Kami mengadakan perjamuan malam ini dan ingin menyampaikan undangan kepadamu, Paman Turner." Meskipun memanggilnya sebagai Paman Turner, dengan sopan, Henry sama sekali tidak sopan. Dia mengeluarkan undangan dengan stempel emas di atasnya dan melemparkannya langsung ke meja kopi. Suasana di ruang tamu memadat mengikuti tindakan sombong Henry. Bab 435 Eric melihat seringai Henry dan merasa dadanya akan meledak. "Ini adalah ibu kota Swallow, Henry Lau. Kau berada di kediaman keluarga Tumer, bukan di kota Harbor atau rumah Lau. Kau sebaiknya menunjukkan rasa hormat kepada ayahku." Eric mengamuk. "Bagaimana aku tidak hormat?" Henry melengkungkan bibirnya dan meregangkan diri, berkata, "Itu karena aku orangnya santai, ada apa?" "Tidak suka, Krik." Eric tidak sabar untuk meninju wajah Eric yang menyebalkan saat ini. Wajah Eric memerah karena marah dan jengkel, sangat sulit untuk menahannya. Henry semakin girang saat melihat ekspresi Eric. "Hei, Tuan Turner, kulitmu sangat merah, sepertinya suasana hatimu sedang bagus akhir-akhir ini." Kata-kata itu terdengar sangat familiar. Eric mengatakan sesuatu yang mirip dengannya tadi malam, sedikit lebih dari 10 jam yang lalu. Ini saja membuat Eric merasa seolah-olah amarahnya telah membakar sedikit kewarasan terakhir yang tersisa.
Keluarga Turner bukanlah orang yang bisa kau hina. Apa kau pikir kami akan menerima undanganmu hanya karena kau mengirimkannya kepada kami? Aku akan menendangmu keluar. Setelah mendengar ucapan Eric, Henry mencibir dan berkata, kau benar-benar tidak punya otak. Bisakah kau melihat nama yang tertulis di surat itu sebelum kau berbicara? Brett membuka undangan sekarang. Saudara Jason Turner, sudah lebih dari 1 dekade sejak terakhir kali kita bertemu dan aku tidak sabar untuk bertemu denganmu lagi. Hari ini aku secara khusus mengundangmu, Saudara Jason, serta keponakan baikmu Brett dan cucumu Eric untuk makan malam bersama pada pukul 6 malam di Ballroom Imperial, Hotel Intercontinental Ibu Kota Swallow. Hormat kami, Tom Law dan Jasper Line. Ketika Brett melihat undangan itu, wajahnya menjadi tegang. Jason Turner adalah nama Patua Turner. Tom Law adalah nama Patua Law. Ini adalah surat undangan dari Patua Law mengundang Patua Turner ke perjamuan. Brett tidak punya hak atau nyali untuk menolak ajakan sebesar itu, apalagi Eric. Yang paling membuat Brett kesal adalah di samping nama Patua Law ada nama Jasper Line. Mewakili siapa namanya, itu berarti Patua Law telah mendorong Jasper ke tingkat yang jauh lebih tinggi dari Brett. Eric berjalan mendekat untuk melihat undangan itu, dan pandangan sekilas saja sudah cukup untuk mengubah kulitnya lebih mengerikan daripada jika dia menelan besi. Dia terkejut, bahkan ngeri, oleh fakta bahwa nama Jasper dapat bersanding di samping nama Patua Law. Setidaknya jika nama Henry muncul di sini, dia tidak akan merasa berkonflik seperti saat ini. Ada hal lain yang sulit diterimanya perjamuan diadakan di Ballroom Imperial, Hotel Intercontinental. Disinilah Jasper mempermalukannya tadi malam. Apakah Jasper memilih lokasinya? Mungkin. Untuk mempermalukannya dengan sengaja. Kepala Eric mulai berdengung, dan dia merasakan gelombang darah naik di dadanya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman di dalam. Namun, Eric tahu bahwa baik dia maupun ayahnya tidak memiliki hak untuk menolak undangan ini, maka dia tidak punya pilihan selain menanggung kesombongan Henry. Mengepalkan tinjunya, Eric memelototi Henry dengan getir, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Aku akan menerima undangan ini dan segera memberitahu ayahku, tolong sampaikan salamku kepada Patua Law, Henry, kata Brett dengan tenang, menutup undangan, ekspresinya sudah kembali normal. Henry terkekeh dan berkata, tentu, aku pasti akan mengirimkan salammu, Paman Turner. Karena aku sudah mengirimkan undangan kepadamu, aku akan pergi sekarang. Kemudian, Henry berdiri dan berjalan santai menuju pintu. Ketika dia berjalan melewati Eric, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya. Henry mencondongkan tubuh lebih dekat ke Eric dan tersenyum, berkata, idiot, tunggu dan lihat saja, aku akan menghabisimu. Bukankah kau sangat bangga pada dirimu sendiri? Ayo, panggil orang tua kita dan lihat orang tua siapa yang lebih keren. Patua Turner mungkin sangat kuat, tetapi kau bukan satu-satunya cucunya, kakekku hanya memiliki 1 cucu, bagaimana kau bisa dibandingkan dengan aku? Konyol. Setelah itu, Henry berjalan pergi sambil tertawa riuh. Eric tiba-tiba memucat, tidak bisa menahan amarahnya lagi, dia menghantamkan tinjunya ke atas meja kopi. Dengan bunyi gedebuk, tinju Eric berdarah seperti sungai yang mengalir. Rasa sakit itu membuat sarafnya mati rasa, dan tatapannya semakin pahit. Aku tidak bisa menerima ini, ayah. Eric meraung. Brett tampak sama cemberutnya, menegurnya, jika kau bahkan tidak tahan dengan ini, bagaimana kau bisa mencapai hal-hal hebat di masa depan? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatalkan, maka kita akan berbicara setelah jamuan makan malam ini. Jangan katakan apa-apa, jangan lakukan apa-apa, lihat saja. Di malam hari di Hotel Intercontinental Ibu Kota Swallow, sebuah Mercedes-Benz perlahan menepi di depan lobi hotel. Segera, seorang pelayan berlari ke depan dan membuka pintu dengan hormat. Yang turun dari mobil adalah keluarga Norman Gardner dan Ian Hull. Ben tidak hadir hari ini karena masih dirawat di rumah sakit. Maaf tuan, Hotel Intercontinental sudah dipesan hari ini. Apakah Anda sudah membuat reservasi? Sudahkah Anda menerima telepon kami? Kata pelayan itu dengan sopan. Norman mengerutkan kening, dia yang telah gelisah selama sehari setelah menerima undangan, menjadi bingung, apakah ada kesalahan? Undangan menyatakan bahwa makan malam diadakan di sini, di Ballroom Imperial. Pelayan didorong pergi oleh manajer sebelum dia bisa berbicara. Sepertinya Anda adalah tamu terhormat datang untuk menghadiri perjamuan, masuklah,
Tuan Line telah memesan seluruh hotel hari ini sehingga kami dapat melayani Anda dengan baik. Di bawah perilaku manajer yang hampir menyanjung dan patuh, Norman dan kelompoknya memasuki hotel dengan perasaan cukup bingung. Meskipun Norman dan yang lainnya juga berasal dari keluarga kaya, mereka hanya bertanggung jawab atas cabang kamar dagang Haddock, meskipun mereka mampu. Tidak mungkin mereka bisa memanipulasi jalan mereka ke ibu kota Swallow. Terlebih lagi, sebuah hotel besar dan terkenal seperti Hotel Intercontinental dapat memilih untuk mengabaikan mereka sepenuhnya. Mereka belum pernah diterima dengan begitu hormat oleh manajer Hotel Intercontinental sebelumnya. "Siapa yang kau bilang, Tuan Line?" Hati Lisa menegang ketika dia memegang manajer dan bertanya. Manajer itu mengangguk dan berkata, "Ya, bukankah Anda sudah mengetahuinya? Tuan Jasper Line memesan seluruh hotel." Kelompok itu sudah tiba di lobi sekarang. Sebelum mereka bisa mengungkapkan keheranan mereka pada kenyataan bahwa Jasper telah memesan seluruh Hotel Intercontinental, mereka sudah sangat terkejut oleh lebih dari 10 pelayan cantik yang berdiri dengan hormat di kedua sisi menunggu untuk melayani mereka. Lisa menatap kosong pada pemandangan besar di depan matanya. Meskipun dia sendiri adalah ahli waris kaya, dia belum pernah melihat pemandangan semegah ini di Hotel Intercontinental. Bab 436 Hotel Intercontinental telah beroperasi selama hampir 1 dekade sekarang dan telah menerima banyak tokoh besar di masa lalu, tetapi tidak pernah ada orang yang memesan seluruh hotel selama 1 hari penuh. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal status dan identitas. Pada saat ini, baik keluarga Gardner dan keluarga Hull merasakan campuran emosi. Norman dan Ian saling bertukar pandang, menyadari penyesalan dan kegelisahan dari wajah masing-masing. Ketika mereka menerima undangan hari ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka hampir melarikan diri dari ibu kota Swallow. Undangan itu dikirim oleh Pak Tua Lau sendiri. Jika undangan ini datang di lain waktu, maka tidak diragukan lagi itu akan menjadi suatu kehormatan besar, bahkan kartu undangan pun layak untuk dibingkai dan dipajang di dinding. Sekarang bukan waktunya. Turner dan Lau, keduanya mewakili pihak lokal dan kelompok bisnis kota Harbor, saat ini saling bertarung. Semua raja lainnya bersembunyi karena takut mereka akan menderita, belum lagi mereka berdua yang hanya sedikit lebih besar dari udang. Kita seharusnya tidak ikut campur dalam hal ini sejak awal. Di dalam lift, Norman menghela napas dengan ekspresi yang tidak jelas. Norman merasakan ketidakberdayaan yang mendalam ketika berhadapan dengan dua raksasa, Turner dan Lau. Dia tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk melawan mereka. Sama sekali. Namun, sekarang dia telah memilih untuk berdiri bersama keluarga Turner. Norman sama sekali tidak tahu bagaimana dia menanggapi undangan perjamuan itu. Sudah terlambat untuk itu, Ian lebih tenang daripada Norman. Apapun yang terjadi nanti selama perjamuan, kita berdua akan tetap transparan. Jangan membuat pendirianmu dengan mudah tidak peduli apa yang dikatakan kedua belah pihak nanti. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ian, Lisa berkata dengan acuh tak acuh, "Kau terlalu khawatir Paman Ian. Lau pasti menganggap kita layak dan itulah mengapa mereka mengirimi kita undangan. Tidak perlu terlalu berhati-hati di sekitar mereka. Lagi pula, kau tahu seberapa dekat aku dengan Eric. Turner tidak akan hanya berdiri di pinggir lapangan dan menyaksikan Lau menggertak kita." Kata-kata Lisa membuat Lan mengerutkan kening. Dia berkata dengan datar, "Jika pihak lain benar-benar takut pada Turner, maka Ben tidak terbaring di rumah sakit sekarang." Ketika dia menyebutkan bahwa Ben saat ini terbaring di rumah sakit, ekspresi Lisa geram, kemarahan di matanya melintas saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Ben terluka dan aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja." Saat dia berbicara, pintu lift terbuka. Mereka tersapu oleh suasana tegang. Norman, Lan, dan Lisa mendongak dan melihat Eric dan Brett berhadapan dengan Henry dan Zachary meskipun mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Semua orang yang hadir di tempat kejadian bukanlah orang bodoh dan dapat dengan mudah mengatakan bahwa udara yang melayang di atas kepala mereka sangat tegang. Eric, Lisa memanggilnya, ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia memiliki hubungan yang unik dengan Eric. Dia bergegas ke Eric dan meraih lengannya, bertanya dengan lembut, "Apakah kau baik-baik saja?" Eric sangat kesal, tetapi dia merasa tidak pantas untuk melepaskan tangan Lisa di depan Norman dan Lan, maka dia berkata dengan ekspresi dingin, "Aku baik-baik saja, aku baru saja bertemu dengan pria yang menyebalkan, itu saja." Lisa berbalik untuk melihat Henry dan mencibir, "Lihat,
kau mengundang kami dan kami datang, apakah ini caramu memperlakukan tamumu? Dengan menghalangi mereka di pintu, Henry menatap Lisa, tutup mulut bodohmu, penyihir, tahu tempatmu, siapa bilang giliranmu yang bicara. Raut wajah Lisa berubah seketika, dengan para turner serta para tetua di sekitarnya. Lisa dipenuhi dengan gelombang kepercayaan diri yang belum pernah dialami sebelumnya. Dia segera berkata, "Keluarga Lau mengundangku, jadi mengapa aku tidak boleh bicara? Kakekmu mengirim undangan, jadi siapa kau untuk mengkritikku? Kau sebaiknya berhenti sombong dan berbicara denganku dengan baik, kalau tidak, ketika aku melihat kakekmu nanti, aku akan bertanya kepadanya apa yang salah dengan pendidikan keluarganya." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi semua orang di tempat kejadian tiba-tiba berubah. Terutama Norman dan Ian, mereka tahu bahwa Lisa dalam masalah dan sangat ingin menutup mulutnya. Apakah ini hal yang bisa dikatakan dengan santai? Bahkan Eric dan Brad memandang Lisa seolah-olah dia orang bodoh. Brad, terutama, untuk mendapatkan dukungan dari kamar dagang hadok milik Norman. Dia bahkan berencana menjadikan Lisa menantunya, tetapi saat ini, sepertinya wanita ini terlalu berisiko untuk menikah dengan keluarganya. Zachary menatap Lisa, dilihat dari status dan identitasnya, tidak ada yang Lisa katakan bisa membuatnya marah, apalagi membuatnya menyerang atau menceramahinya sendiri. Itu tidak berarti bahwa Zachary bisa mentolerir ketika Lisa menghina Lau. Ada yang salah dengan pendidikan keluarga Lau. Aku kira keluarga Gardner memiliki pendidikan keluarga yang sangat bagus. Zachary bertanya dengan lembut, menatap Norman. Kulit Norman memucat tiba-tiba, dia sudah terbiasa dengan semua jenis badai di luar sana, namun meski begitu, kakinya masih terus bergetar dan gemetar. Aku bisa jelaskan, Tuan Lau, aku gagal mendisiplinkan wanita muda ini, aku akan memberinya pelajaran segera, aku dengan hormat meminta Anda untuk membiarkan masalah ini berhenti. Jangan tersinggung dengan ocehan anak-anak. Sebelum Norman bisa menyelesaikan kalimatnya, Lisa berkata dengan keras, "Kau tidak perlu minta maaf. Ayah, apa kau ingat bagaimana Henry memperlakukan kita ketika dia datang ke rumah kita? Dia membuatmu sangat marah dan hampir memasukkanmu ke rumah sakit, dia bahkan lebih sombong di luar sana. Karena para tetua Lau ada di sini hari ini, aku akan mengatakannya." Henry menyipitkan matanya pada Lisa dan bertanya, "Aku sombong? Bagaimana?" Setelah mengatakan itu, Henry mengangkat tangannya dan memukul wajah Lisa tanpa peringatan. Tamparan itu mendarat begitu keras sehingga setengah dari wajah Lisa hampir berubah bentuk. Ada suara keras dan nyaring, diikuti oleh teriakan memekakkan telinga Lisa. Henry menatap Lisa dan berkata dengan dingin, "Dasar penyihir. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan menyeretmu ke belakang gunung dan menguburmu hidup-hidup ya? Kau pikir aku tidak akan menyentuhmu hanya karena ayahmu dan Eric ada di sini?" Setelah tamparan itu, ada untaian darah yang menggantung di sudut mulut Lisa, dia menutupi wajahnya, kepalanya berdengung, di bawah penghinaan dan rasa sakit yang luar biasa, dia merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. "Kau memukulku lagi, Henry Lau. Apa kau akan menempatkanku di rumah sakit setelah memukul sepupuku? Kau penyihir, kurasa kau tidak sebodoh itu." Henry mengangkat kakinya dan menendang perut Lisa, memaki dan mengaum, "Aku biasanya tidak memukul wanita, tapi kau benar-benar sesuatu ya. Kau memaksaku untuk membuat pengecualian ini untuk sekali, bajingan beraninya kau mengatakan bahwa Lau tidak berpendidikan." Bab 437 tidak ada yang menghentikan Henry dari menamparkan dan menendang Lisa. Bahkan Norman sendiri tidak bisa berbuat apa-apa selain menekan sakit hati dan amarahnya. Lagi pula, Lisa adalah orang yang mengatakan hal yang salah terlebih dahulu, dan bangsawan terkemuka kota Harbor berada tepat di depannya. Norman tidak memiliki kualifikasi atau keberanian untuk melawan Zachary. Meskipun ketika dia menyadari bahwa Henry berencana untuk menendangnya beberapa kali lagi, Norman tidak punya pilihan selain turun tangan terlepas dari ketakutannya terhadap Lau. Dia melangkah di depan Henry dan memohon keringanan hukuman dengan senyum di wajahnya, berkata, "Tenang, Tuan Lau. Tenang, putriku tidak berpikir sebelum dia berbicara, jangan berdebat dengan orang seperti dia. Ini hari yang menyenangkan hari ini, jangan merusak suasana hati kita untuk hal-hal sepele seperti ini, ya. Aku meminta maaf atas nama putriku." Ketika Henry melihat bagaimana Norman tanpa henti meminta maaf, dia mencibir dan berkata, "Jika putrimu setengah sepandai kau, segala sesuatu tidak akan sampai seperti ini juga." Norman menggertakkan giginya diam-diam,
kemarahan di hatinya mendidih, tetapi senyum di wajahnya tetap ada. Tolong maafkan putriku, Tuan Lau, dengar bagaimana kalau kita semua masuk dulu. Henry menyipitkan matanya sedikit enggan, dia telah merencanakan untuk menggunakan kesempatan ini untuk memberi Lisa pelajaran. Henry telah melakukan banyak perbuatan jahat sejak kecil, sehingga tidak mungkin baginya untuk merasa kasihan pada seorang gadis, apalagi menghargainya. Ketika amarah mencabik-cabiknya, dia tidak peduli siapa pihak lain itu dan akan melemparkan pukulan terlebih dahulu. Terlebih lagi, Lisa telah memprovokasi dan membuatnya kesal berulang kali. Henry telah menoleransinya untuk waktu yang sangat lama sekarang. Sama seperti semua orang berpikir bahwa ini semua sudah berakhir, pintu ballroom imperial terbuka. Jasper dan Anna berjalan keluar sambil berbicara dan tertawa. Kenapa kalian berdiri di sini dan tidak masuk? Jasper memandang ke seluruh ruangan dan kira-kira bisa menebak apa yang sedang terjadi. Namun, dia masih menanyakan yang sudah jelas. Ketika Lisa melihat Jasper, matanya berubah merah. Menurutnya, Jasper adalah pelakunya untuk semua hal yang telah terjadi. Jika bukan karena Jasper, dia dan sepupunya tidak akan memprovokasi Henry, apalagi terseret ke dalam rangkaian peristiwa ini. Sekarang, sepupunya terbaring di rumah sakit tak sadarkan diri saat dia dipermalukan di depan umum, bahkan ayahnya dihina oleh Henry. Jasper adalah biang keladi dari semua ini. Ketika dia melihat betapa intimnya Jasper dan Anna, Lisa langsung berdiri dan berteriak ke wajah Jasper, "Jasper Line. Mengapa kau masih menggoda Anna ketika kau sudah berkencan dengan Wendy? Pria macam apa kau?" Jasper sedikit mengernyit, menatap Lisa yang tampak menyedihkan yang menjadi gila. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Nona Gardner, aku tidak berpikir kau harus menghadiri perjamuan malam ini di negara bagian ini. Aku tidak ingin kau mengejutkan kedua tetua atau kau akan melakukan dosa besar." Lisa mencibir, dia mendorong Norman yang wajahnya telah berubah saat dia berusaha menghentikannya. Dia berteriak, "Berhenti berpura-pura. Apakah kau pikir aku tidak tahu bahwa kau merayu wanita untuk menaiki tangga sosial? Kau mendekati Wendy di daratan dan Anna di kota Harbor, keduanya adalah putri bangsawan, kau cukup pintar, bukan? Aku merasa mual saat melihat pria tak tahu malu sepertimu, berusaha untuk menunjukkan kepada siapa kau, bertindak seolah-olah kau secara moral lebih baik dari orang lain. Ketika seorang wanita berselingkuh, kita menyebutnya wanita gampangan. Apakah kita memiliki istilah untuk pria yang berselingkuh? Pria gampangan." Suara tajam dan gila Lisa bergema di seluruh koridor ballroom imperial. Semua orang terdiam. Bahkan Henry menatap Lisa seolah-olah dia sudah gila.